Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTB bagian 31. Cowok dari masa lalu Violet. Selamat mendengarkan. Poni mengirimkan pesan untuk Violet, menanyakan mau dibawakan makanan apa untuk makan siang. Namun tidak ada balasan sama sekali. Mungkin Violet tidur atau terlalu pusing untuk mengecek selfon. Karena itulah, sepulang sekolah, Poni menyewa jasa ojek daring untuk mengantarnya ke rumah Violet. Kepalanya dipenuhi dengan kecemasan akan kondisi anak itu. Bagaimana jika keadaannya memburuk? Sesampainya di rumah Violet, ternyata dia disambut oleh Zarko yang sudah ada di rumah. Poni, sapanya. Iya, maaf. Aku cuma mau tahu keadaan Vio. Kukira dia sendirian. Terima kasih, Poni, sudah menemani Violet. Masuklah, dia sedang tidur. Kalau gitu, aku pulang aja. Tunggu, cegah Zarko dengan segera meraih pergelangan tangan Poni. Kamu datang untuk Vio, maka temuilah dia. Vio akan senang kalau kamu datang. Baik. Zarko mengantarkan Poni ke kamar Violet. Mereka kembali menjadi canggung karena pertemuan yang tidak terduga itu. Padahal seharusnya mereka sedang saling menjauh untuk sementara waktu. Dia sudah diperiksa dokter tadi, sudah diresepkan obat juga. Vio pasti akan cepat membaik. Iya, sebenarnya aku mau bawakan makanan, tapi bingung juga mau beli apa. Gak usah repot-repot, kamu di sini saja sudah lebih dari cukup. Jadi, kapan sampai dari Surabaya? Tadi pagi, pukul 8 lebih. Oh, iya. Masuklah, Poni. Aku akan ada di bawah kalau kamu butuh sesuatu. Setelah mempersilahkan Poni masuk ke kamar putrinya, Zarko pergi meninggalkan mereka berdua. Poni mendapati Vio sedang tidur di bawah selimutnya yang terlihat berkilau, terkena pantulan cahaya dari luar. Dengan langkah pelan dan sangat hati-hati, Poni menaruh tasnya di karpet, lalu berusaha tanpa suara untuk duduk di sofa. Namun, baru saja bokongnya sampai di permukaan sofa, Vio justru memanggilnya. Gue bangun kok, Poni. Kirain tidur. Sini deh, pinta Vio yang membuat temannya itu segera mendekat ke tempat tidur. Di samping Vio ada beberapa bungkus obat baru, beserta air minum, dan sepiring buah yang sudah dipotong-potong seukuran sekali suap. Lo belum makan kan? Tanya Vio. Iya, gampang itu. Makan deh buahnya, Poni. Lah, itu kan buat lo, Vio. Iya, tapi gue gak pengen makan. Apa kata dokter tadi?
Gue cuma capek aja kok. Ya udah, gue suapin ya. Poni menawarkan supaya Vio mau makan. Iya, kita makan bareng. Lo juga makan, oke? Kalau enggak, gue enggak mau. Iya deh. Dengan kesepakatan itu, Poni menyuapi Violet buah sambil sesekali makan untuk dirinya sendiri. Sampai piring berisi pir, apel, kiwi, anggur, dan beri itu pun menjadi kosong. Tadi gimana di sekolah? Biasa aja, Vio. Sayang banget gue ketinggalan pelajaran. Aduh, Vio, dunia ini masih berputar dan hidup akan baik-baik aja meskipun ketinggalan pelajaran. Gak akan gimana-gimana banget. Lagian lo kan sakit. Orang lain aja sengaja bolos. Mereka tetap baik-baik aja kok. Iya sih. 1 hari. Cuma materi 1 hari. Gak bakalan ketinggalan. Vio kan pinter. Gak kayak gue. Hehe. Bisa aja. Dengan kehadiran Poni, Violet merasa jauh lebih baik. Terlebih selain obat, ada asupan makanan yang berhasil masuk ke dalam sistem pencernaannya, mengurangi rasa pahit di lidahnya yang terasa menebal. Poni memandang sebuah foto yang selalu menarik perhatiannya saat berada di kamar Vio. Sangat mengherankan baginya bagaimana Violet malah tidak memasang fotonya bersama mendiang mama. Foto itu adalah foto masa kecil Violet bersama seorang anak laki-laki yang tidak pernah Violet ceritakan. Saudarakah atau teman? Masih hidupkah anak laki-laki itu sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di benak Poni. Setiap kali Poni ingin bertanya, dia ketakutan akan jawabannya. Khawatir jika pertanyaan itu malah membuat Violet marah atau terluka. Selama ini, dia hanya menunggu kalau-kalau Vio mau menceritakannya. Sebenarnya, Poni juga sempat akan menanyakan hal itu pada Zarko. Namun, setiap kali bertemu, keduanya sibuk memikirkan hubungan asmara mereka yang rumit. Yang terasa ada, tetapi juga tiada itu. Ketakutan akan kehilangan dan kecemasan pada perpisahan yang seolah selalu mengintai keduanya. Itu Jamie, ucap Violet mengejutkan Poni ketika cewek itu sedang memegang piring kosong untuk dibawa ke dapur. Nyaris saja Poni menjatuhkan benda itu. Jamie, teman masa kecil gue. Dulu rumah kami bersebelahan. Orang tua Jamie juga rekan bisnis papa. Kami udah saling kenal dan hidup berdampingan. Sebelum kemudian papanya Jamie balik ke negara asalnya. Sedangkan gue, sejak mama pergi, gue pindah ke sini sama papa. Apa kalian masih berteman sampai sekarang? Entah. Dulu kami saling janji untuk mencari satu sama lain. Tapi gue juga gak gitu ngarep Poni. Zaman sekarang, kalau niat pasti udah ketemu. Udah canggih gini. Kayaknya Jamie udah lupa sama gue. Gitu ya. Poni mencoba terlihat biasa-biasa saja. Meskipun sebenarnya dia tidak percaya sepenuhnya dengan ucapan Vio. Gak ngarep katanya. Kalau begitu, buat apa fotonya masih dipajang setelah sekian lama? Sebenarnya lucu juga kalau dipikir-pikir, tetapi Poni kasihan juga dengan Violet. Pantas saja kalau gadis itu mudah kesepian. Ternyata dia sendiri yang membatasi orang untuk masuk ke dalam hidupnya, hatinya.
Mungkin itu juga pengaruh dari janji masa kecilnya dengan Jamie. Lalu, karena saling gengsi, keduanya jadi terkesan saling melupakan. Saat akan turun, Poni malah berpapasan dengan Zarko. Permisi, mau naruh piring. Vio mau makan buahnya, tanya Zarko dengan antusias. Dikit? Baguslah, untung ada kamu, Poni. Zarko benar-benar mengungkapkan perasaan syukurnya, sebab Vio termasuk orang yang sangat sulit dipaksa makan ketika sakit, sampai dia sendiri lelah untuk membujuknya. Iya, tapi ini Poni yang makan. Vio cuma makan dikit. Itu sangat bagus. Sini, biar aku bawain piringnya. Kamu balik ke Vio aja. Tapi kan... Gak apa-apa, Poni. Nanti aku siapin lagi makanan untuk kalian berdua. Tolong temani Vio ya. Itu sebenarnya... Saya mohon, Poni. Saya sebagai papanya Vio memohon pada Poni untuk menemani Violet. Iya, sebenarnya Poni mau kok, dan emang itu harus. Iya, harus. Saya tahu kamu anak yang baik, ucap Zarko sambil mengusap kepala Poni, membuat gadis itu untuk pertama kalinya bisa merasakan kontak fisik yang tulus. Sejenak dia mematung dan wajahnya terasa memanas. Meskipun hanya diusap di ubun-ubun, rasanya sensasinya jauh lebih seru dan menyenangkan dibandingkan sentuhan-sentuhan Evan yang bahkan sangat jauh melampaui sekadar usap-usap di kepala. Zarko meninggalkan Poni yang terdiam dengan membawa piring buah yang kosong. Dirinya tetap bersikap santai dan tanpa rasa bersalah setelah membuat Poni ketar-ketir dengan sikapnya barusan. Sekarang, Poni harus berjuang mati-matian untuk tetap sadar dan bersikap wajar sebelum Violet melihatnya tersenyum terus-menerus. Poni menekan dadanya yang terasa begitu bergejolak. Sebenarnya, dia ingin sekali menjerit dan melompat-lompat seperti anak kelinci. Saking senangnya. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.